kepala, dialah penguasa tertinggi di surga, penguasa sempurna di surga, dan penguasa sempurna di bumi ini. Dia kekal. Ya, penguasa di bumi ada batasnya, ada periodenya. Ya, tapi penguasa di surga, Yesus penguasa sempurna, penguasa kekal, tidak ada periode, selama-lamanya dia penguasa sempurna. Amin. Baik saudara, kita akan dengar firman. Kita buka Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14, dimulai ayat 21 sampai dengan 24. Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan dia, saudara sekalian baca ayat genap. Sudah menemukan Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Saya mulai 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Saudara, saya baca satu ayat kembali, ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, tema firman hari ini adalah mengasihi dan menuruti Tuhan. Amin saudara. Atau juga dikata mengasihi dan menaati Tuhan. Iya. Menjadi pertanyaan hari ini adalah, sudahkah kita mengasihi? Itu tema tahunan kita. Mengasihi Tuhan dengan sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, segenap kekuatan. Benarkah siang malam kita persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kepada Tuhan? Tanda kita mencintai Tuhan, segenap roh kita, segenap jiwa kita, segenap tubuh kita, segenap kekuatan kita. Amin saudara. Iya. Mengasihi dan menaati Tuhan, mengasihi dan menuruti firman. Sama, mengasihi atau menaati, mengasihi atau menuruti firman, menuruti Tuhan. Saudara, rahasia supaya kita disertai Tuhan dengan situasi apapun, termasuk COVID-19, virus corona, dan peduli bezolmai ngarame be, iya kan? Toleh mah, udah mulai begitu saudara. Sudah 2 bulan itu lebih saudara. Ya. Udah jarang kulit di jalan sana pakai masker. Udah makin rapat, enggak lagi jarak. Udah makin rapat saudara. Maka saudara, tema firman mengasihi dan menuruti Tuhan, mengasihi dan menaati Tuhan.
Apa rahasianya? Supaya kita siang malam kita rasakan penyertaan Tuhan. Rahasianya tadi itu, temanya mengasihi dan menaati firman. Mengasihi dan menuruti firman, atau mengasihi dan menaati Tuhan. Itu saudara. Itu ayat 23 saudara. Sesungguhnya ya, aku berkata kepadamu, ya, segala sesuatu yang kamu, maaf, salah, dikipas ini. Ya. Ya saudara, saya baca kembali ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Jadi mengasihi itu ya sama dengan menuruti. Dikatakan di sini, ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Menaati firman. Jadi mulai mengasihi. Mengasihi sama dengan menuruti. Omong kosong kalau ada berkata aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi tidak menuruti firman, tidak melakukan firman. Katanya 21 tadi begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Saudara, artinya yakinilah firman. Amin saudara. Hati kita harus meyakini firman. Apalagi menghadapi persoalan. Yesus punya persoalan. Setan tahu Yesus punya persoalan. Tolong Pak baca dulu Matius pasal 4. Mulai ayat 1. Yesus saja punya persoalan, apalagi kita. Dia pun dicobai setan, apalagi kita. Matius 4 ayat 1. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang mencobai dia? Iblis. Yesus saja dicobai, apalagi kita. Ini persoalan. Ini masalah. Yang mencobai kita iblis. Terus dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Iya. Soal lapar itu juga masalah bagi manusia. Setan tahu itu. Karena ada orang tidak tahan lapar. Mana kau tahu? Ada yang membunuh karena lapar. Setan tahu. Ada orang gelap mata, nggak peduli, yang penting makan. Yesus lapar, setan tahu itu masalah. Oh, ini masalah ini bagi Yesus. Dia sudah lapar, 40 hari 40 malam tidak makan. Setan tahu sudah hampir 3 bulan. Situasi kita, wah, berbeda kan? Berbeda saudara. Berbahagialah 3 bulan berkatnya secara materi berlimpah. Beri tepuk tangan bagi yang diberkati berlimpah. Itu bisa ada itu. Berkatnya dalam 3 bulan beda dengan bulan-bulan sebelum. Bisa ada, bisa terjadi. Tapi kebanyakan menjadi pergumulan. Saudara, dirumahkan tidak kerja. Dari mana dapat uang? So, iblis tahu itu masalah bagi manusia. Dia tahu ini masalah bagi Yesus. Karena iblis tahu manusia, Yesus adalah manusia juga seperti kita. Dia lapar. Dia Tuhan 100%, dia manusia 100%. Dia juga lapar. Ya. Dia tahu kok keuangan kita bertambah atau berkurang. Dia tahu. Sekali lagi Pak baca. 1. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dicobai iblis terus.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, laparlah Yesus. Kemarin kita umumkan hari Minggu lalu puasa besok, semalam itu Sabtu. Ya mungkin ada puasa di rumah lah. Haleluya. Tapi mungkin ada nggak tarah song nasa tabe bah. Song nah, aduh hampir 2 bulan dah puasa. Mungkin ada juga begitu. Ada juga puasa di rumah. Memang saudara kalau udah agak lama nggak puasa terasa juga. Lapar, haus, itulah yang dialami Yesus. Terus baca. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iya. Datang iblis. Iblis saja berani datang mendekat Yesus. Yesus Tuhan, apalagi kita. Dia datang. Dia lihat, dia tahu keberadaan kita. Dia tahu Yesus lapar 40 hari 40 malam tidak makan. Dari perkataan iblis ini, dia menunjukkan seperti dia lebih hebat dari Yesus. Sekali lagi. Ayat 3. Dia. Lalu datanglah si pencoba itu. Datanglah iblis, si pencoba. Berkata kepada Yesus, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia tahu Yesus adalah Tuhan. Dia melihat dirinya besar, melihat Yesus kecil. Seperti iblis itu merasa diri bos, tak tahu diri. Manusia kan dari zaman banyak tidak tahu diri. Nggak ada yang kuat kita ini. Makanya kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Haleluya. Benar-benar kita serahkan roh jiwa tubuh kepada Tuhan. Kenapa orang takut? Karena nggak sungguh-sungguh bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ada yang tidak seiman dengan kita, sesuai dengan kepercayaannya. Dia wah kerja keras cari duit, punya rumah beberapa. Itu dia bilang sama saya. Satu ketika itu rumah harus terjual. Beberapa rumahnya terjual. Karena itu otak bermasalah, dibongkar. Ya, dibongkar semua otaknya. Tidak hanya satu rumah terjual untuk sebulan, tidak sadar. Sesuai dengan iman dia, tidak seiman dengan kita. Tapi dia bilang, itulah kepercayaan dia kan. Ya. Dia ahli dalam satu pekerjaan. Nanti kita belajar itu. Tuhan beri keahlian kepada kita. Amin saudara. Ibu ini punya keahlian. Dialah yang membeli rumah itu, bukan suaminya. Dia memang jago untuk cari duit. Biasanya ke suami, tapi itu dia yang mencari duit. Ya. Dia bilang, kalau dia berjudi tidak pernah kalah, terus menang. Supaya ada tanding katanya, di pura-pura kalah lah dia kan. Siapa pun tidak bisa melawan dia. Berjudi, punya keahlian dalam pekerjaan. Dia bilang 1 bulan dia ada di alam roh, bukan roh Tuhan ya. Di sana pekerjaan dia asik bekerja dan tidak ingat katanya suami, anak-anak tidak ingat, senang dia di sana bekerja terus. Tubuhnya dibunuh, tidak sadar sebulan. Dia operasi, habis rumah tak 3 tak berapa itu rumah terjual. Enak di sana katanya. Itu nggak seiman dengan kita. Itulah yang dipercayai. Lalu saya bersaksi, kalau kami lain bu,
Kalau kami, dia makan minum juga di situ. Kalau kami, alam roh kami, saya bilang nggak makan minum. Pokoknya senang selama-lamanya. Itulah di sana. Saya bilang, itulah kepercayaan kami. Saya bilang begitu. Dan setelah sebulan dikembalikan rohnya ke bumi. Dan sampai sekarang dia sehat. Jadi rupanya banyak Allah yang bisa memberi kekuatan. Tapi keselamatan hanya dari Yesus. Kesembuhan banyak Allah lain yang bisa memberi kesembuhan. Banyak Allah. Tapi yang menyelamatkan kita, juru selamat, hanya Dia, Yesus Tuhan. Nggak ada yang sampai ke surga tanpa percaya kepada Yesus. Ini saudara. Jadi soal kesembuhan, sebulan dia sudah nggak sadar bisa hidup. Bisa, Allah manapun bisa menyembuhkan. Tapi yang menyelamatkan hanya Yesuslah, juru selamat manusia. Ini saudara. Makanya Yesus itu, iblis tahu lapar. Ya. Itu masalah menurut iblis. Ini masalah bagi Yesus. Dia kan lapar. Jadi dia karena lapar, dia merasa lebih hebat daripada Yesus. Perintahkanlah, kau kan Tuhan. Jadi merasa dia lebih hebat dari Yesus. Dia bilang, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Tapi yang saya melihat, Yesus tidak melayani perkataan iblis. Oleh sebab itu kita pun jangan layani perkataan iblis. Waktu ada masalah pasti datang iblis. Ya. Kalau Yesus dicobai iblis, kita pun dicobai. Tapi saya melihat tidak ada celah bagi iblis untuk mengalahkan Yesus. Apa rahasianya? So, nggak ada celah. Semua celah ditutup. 3 kali Yesus bilang, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti meyakini firman. Kita tahu firman, yakin gak firman itu? Itu masalahnya. Firman menyatu dengan Yesus. Tidak hanya sekedar berkata ada tertulis, tapi firman itu ada dalam dia. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini saudara. Inilah saya melihat kenapa banyak anak Tuhan, orang percaya gagal. Karena nggak meyakini yang tertulis. Menghidup yang tertulis, melakukan yang tertulis. Banyak yang beragama Kristen hanya sekedar tahu yang tertulis, tapi tidak melangkah sesuai dengan tertulis. Maka di sini saya melihat Yesus bilang ada tertulis. Seringkali kita diuji lewat soal kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup secara jasmani. Ya. Matius 6, setan tahu dicari orang-orang tidak mengenal Allah soal makan, soal minum, soal pakai. Ini kan diuji Yesus soal makan, soal makanan. Apalagi orang percaya. Yesus saja diuji kok soal makan. Apalagi kita. Tapi percayalah supaya celah tidak ada bagi setan. Pegang yang tertulis. Lakukan yang tertulis. Amin. Kenapa masih khawatir? Kenapa masih takut? Karena tidak meyakini yang tertulis. Tidak menuruti, tidak melakukan, tidak menaati firman. Itu saudara. Maka yang pertama saudara, tanda sesuai kita disertai Tuhan, bukti kita mengasihi dan menaati firman. Maka kalau kita sudah mengasihi dan menaati firman, menaati Tuhan, maka pasti nyata penyertaan Tuhan. Maka yang pertama saudara,
bahwa apapun yang kita lakukan, ini yang pertama, kalau Tuhan menyertai kita, rahasia disertai mengasihi dan menaati firman, menaati Tuhan, maka apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Apapun yang kita lakukan jadi berhasil. Ya, kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 2. Ini cerita Yusuf. Dia taat. Dia melangkah dengan iman. Apa yang dikatakan Tuhan dia lakukan. Salah satu kata firman, jangan menyimpan kesalahan. Itu orang yang disertai Tuhan. Kalau menyimpan kesalahan, pasti Tuhan tidak menyertai. Simbolis yang menyertai. Jangan simpan kesalahan orang. Amin. Selama kita menyimpan kesalahan, simbolis mendongani. Suka tidak suka, mau tidak mau, setan masih di pihak dia. Semoga kita tidak ada menyimpan kesalahan. Haleluya. Kalian tahu kok, hanya Tuhan yang tahu kita menyimpan kesalahan orang. Sama dengan dunia, tidak beda dengan dunia. Kalau masih menyimpan kesalahan orang, itu Yusuf tidak menyimpan kesalahan. Itu dimulai, yang bermasalah dengan kita kan saudara, bukan orang jauh, bukan tetangga, abang adik. Hati-hati ya, yang bersaudara ini, hati-hati ya, amin saudara. Apalagi tidak punya mama, bapak mama lagi, wah, merdomu itan orang. Jaga hatimu. Mari kita jaga hati kita. Apapun jabatan kita gereja, setan nggak peduli. Tetap aku menyertaimu. Udongani dohwari dokor kata di situ. Kalau kita menyimpan kesalahan, maka lepaskan pengampunan. Berkati yang menyakiti hati kita. Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil. Apa? Selalu berhasil. Kadang-kadang berhasil, sekali-sekali berhasil, bukan. Selalu berhasil. Rahasianya, kalau secara daging, wajar dia secara manusiawi, wajar dia dendam sama saudara-saudaranya. Sesungguhnya Yusuf ini mau dibunuh, tapi gak jadi karena ada Tuhan menyertai dia. Seharusnya Yusuf udah mati, tapi karena Tuhan menyertai, maka yang penting penyertaan Tuhan. Kalau kita dasar Tuhan, gak ada akar pahit, gak menyimpan kesalahan, suka mengampuni. Haleluya. Selalu berhasil, apa saja yang dikerjakan selalu berhasil. Itu kan masalah Yusuf. Bersaudara kok, abang adik. Saya percaya kita punya keluarga, punya abang adik, punya itu saudara ada, punya bapak ibu, mungkin bapak ibunya sudah meninggal atau satu sudah meninggal. Jaga hatimu. Mari kita jaga hati kita. Amin saudara. Kalaupun kita disakiti, dilukai, mintalah kasih Allah terus memenuhi hati kita supaya mampu melepaskan pengampunan. Itu membuat Yusuf berhasil. Keberhasilan dia nggak tanggung. Ya. Tidak hanya berkat-berkat lahiriah, tidak hanya hamoraun. Orang Batak kan 3 motto mereka kekayaan itu: hamoraun, hagabeon, hasangapon. Itu dikejar orang Batak, saudara.
Tapi luar biasa, bahwa Yusuf ini disertai Tuhan. Apal artinya kita memiliki Hagabeon, Hamoran, Hasangapon, tapi disertai setan? Nggak ada artinya itu. Sebentarnya itu di bumi. Berapa ratus tahun kita hidup rupanya. Paling-paling harta dipuji-puji orang kita 120 tahun udah hebat. Namorojong. Kalau aleo namorojongi. Paling-paling 120 tahun untuk kita. Kalau ada ya, dipuji-puji orang kita. Setiap kita dipuji apa? Aleo namorojongi. Mobil ini harga 12M itu. Saya di Jakarta itu 12M Pak, itu katanya. Hah? 12M? Nggak bagus banget tuh dia. Jarang di Medan, jarang kulihat itu. Di Jakarta saya lihat itu 12M Pak katanya. Rendahnya saya lihat. Tapi 12M saudara. Supir sama satu orang, 2 orang di dalam 12M. Makan yang pertama ini sudah penting, ya, membuat kita berhasil. Ya. Dia Yusuf itu tidak hanya berhasil soal perkara lahiriah, tapi kebanggaan dia disertai Tuhan. Bahkan dia penguasa di Mesir, sampai Firaun tidak bisa tidur. Padahal Firaun itu raja. Karena apa? Yusuflah pada zaman itu yang disertai oleh Tuhan. Maka hari-hari ini pastikan kita disertai Tuhan. Jadi nggak ada mengeluh itu yang disertai Tuhan. Dan ada orang-orang soal kehidupan. Kenapa balik mengeluh? Karena hidupnya tidak akurat. Dia belum menghidupi firman. Apakah dia hamba Tuhan? Apakah dia jemaat? Kenapa morong-morong? Kenapa mengeluh? Kenapa gelisah? Kenapa takut? Karena hidupnya tidak akurat. Artinya tidak menghidupi firman, itu tidak akurat. Ya. Jadi Yusuf ini hidupnya akurat. Apa kata firman dia lakukan? Apa kata firman dia taati? Yang pertama model dia mencintai pencipta. Maka pastikan dari segenap hatimu, mari kita berlomba, mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan buat dia, buat pencipta. Amin saudara. Orang dunia sama mati-matian gila-gila, ikoni nape bati si bawai ikoni lo katanya. Setelah itu kemana menesaga dan api. Kalau ke Tuhan nggak pernah menyesal. Beruntung lebih cepat gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mencintai Tuhan. Makanya tadi pembacaan firman berteriak, mulai bertobat terus berteriak bah katanya. Kalau maksudku sudah matangnya katanya. Ada masalah kalau maksudku sudah. Bisik-bisik aja kerja. Hanya saja berteriak. Kalau Roh Kudus mendorong, berteriak. Makanya serahkan roh, jiwa, tubuh. Apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan dorong kita berteriak, berteriak. Tuhan dorong kita lompat-lompat. Amin saudara. Tuhan dorong kita berlutut. Jadi jangan menjadi torak. Asa kudus ikut masihkan kok mulai siapa culo satu takan kau bersihkan. Bukan begitu itu torak itu. Ada saatnya Roh Kudus kita berlutut, kita berdiri. Diizinkan Roh Kudus memimpin seluruh hidup kita. Haleluya. Jangan jadi torak semua. Agamawi. Nabi, nanti kos be. Nabi yang ngai halamat be. Pendeta ngai halamat be. Jangan saudara menghakimi saya. Hati-hati saudara.
Saya pun hati-hati tidak saya hakimi saudara. Haleluya. Janganlah kita saling menghakimi. Biarkan Roh bekerja. Haleluya. Inilah rahasianya. Satu lagi ayatnya, Mazmur 1 ayat 3. Ini biasa. Pastikan bahwa firman terus kita hidupi siang malam. Ya. Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sehebat apapun sebuah pohon tanpa air pasti kering. Tidak ada pohon yang pernah berbuah tanpa air. Tidak ada pohon daunnya hijau tanpa air. Kebutuhan utama bagi pohon yang ditanam adalah air. Kebutuhan utama dalam hidup kita adalah firman yang hidup. Maka firman hadis jangan sekedar lupus. Firman rema. Waktu dengan firman hatimu menyala, ya, berkobar. Jangan asal dengan firman ngelem moho. Kedinginan ada sampai bagi firman itu. Ngelem moho bawa katanya. Nggak sehat itu. Pastikan dengar firman. Jika saudara minta dari Tuhan, berilah firman yang hidup. Maka saudara pulang, beda cara berpikir, hatimu berubah. Dah kasih doraku bah, tu ini. Dah kasih doraku tu lain, kata dia kan. Kenapa? Ada firman yang hidup. Sudah dengar firman, tetap akar baik, tetap akar baik. Belum ketemu dengan firman yang hidup. Belum mendapatkan firman yang hidup. Terimalah firman yang hidup setiap saat. Haleluya. Itu yang pertama. Yang mengasihi Tuhan pasti disertai Tuhan. Ya, maka apapun kalau kita disertai Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Yang kedua, orang yang mengasihi dan menaati firman atau melakukan firman pasti akan menjadi orang bertambah hari bertambah ahli. Keluaran, pastikan. Jadi kita harus ahli. Mulai hari ini minta ini genapi dalam hidup kita. Haleluya. Pak Lades harus lebih ahli lagi. Saya dengar Pak Lades ini kesayangan orang bule. Wih, yang lain nggak boleh kerja, hanya Pak Lades yang boleh. Bukan membanggakan dia. Ya, iya kan? Nggak boleh yang lain kerja, hanya Pak Lades saja kan. Wah, pasti ketemu orang luar biasa itu kan. Berarti dia punya keahlian. Haleluya. Terus minta, terus ditambahkan keahlian. Kalau kita mengasihi Tuhan, mana ada firman, itu pasti Tuhan menyertai. Tuhan tambahkan keahlian. Keluaran 35 ayat 30 mulai. Kita Keluaran 35 sampai 35. Iya. ayat 30. Iya, silakan. Maka berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditahta, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Oholiab bin Ahimasamah dari suku dan kepadanya untuk mengajar. Iya. Dalam segala macam dikatakan di sini, versi mudah dibaca adalah dikatakan Bezaleel dan Aholiab. Kemudian Musa berkata kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah memilih Bezaleel anak Uri dari suku Yehuda. Uri ialah anak Hur. Tuhan memenuhi dengan roh Allah, memenuhinya dengan roh Allah.
Barusan kita memperingati minggu lalu, pencurahan Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Itu langkah awal supaya kita menjadi ahli. Pastikan kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dicurahkan, memenuhinya dengan Roh Allah. Maka dikala ia memberikan kepadanya keahlian khusus dan pengetahuan melakukan segala macam pekerjaan. Tuhan tambah-tambahkan keahlian. Kalau kita benar-benar mengasihi dan mencintai dan menaati firman, menaati Tuhan, Tuhan tambahkan keahlian. Saya berdoa supaya kita makin ahli. Ibu-ibu di rumah memasak makin ahli. Jangan makin tua makin tidak ahli, makin tua makin ahli. Haleluya. Waktu muda masakan enak, makin tua edang bino tapi kanang bohabi. Juk demar garam, modal pasir rahu, pagudak kusirana. Dulu waktu muda gak seperti itu, saudara. Berarti hilang keahlian. Mari kita bertambah-tambah ahli, makin tua makin ahli. Haleluya. Gitu, saudara. Maka pastikan kita penuh Roh Allah. Orang mencari yang bertambah hari, mana yang makin ahli, dia cari. Dibutuhkan di mana-mana yang makin ahli. Apapun yang Tuhan percayakan, profesi kita, mari ahli. Minimal kalau jualan bertambah ramah. Jangan bertambah tegak. Beli dulu 60. Dibagi kan, tanah yang lihat, kan lagi. Sampai selesai jual beli, transaksi jual beli tak mengkapai. Salinai dah kalau itu sampai stres sama mereng katai, stres sama mereng ide, katanya gitu saudara. Tapi kalau senyum, ya ramah tamah, itu kan ya keahlian juga saudara. Dulu ramah tamah, makin lama makin berdiam. Jangan, itu makin hilang keahlian saudara. Ada seorang saya lihat yang jualan ya, anak buahnya di situ. Jadi ramai tuh orang ke situ. Ramahnya luar biasa. Dikasih lagi bonus. Yang apalah ada aja dikasih bonus itu. Udah ramah dikasih bonus lagi. Entah bubuk teh pun itu. Cap bendera, ya kan? Pokoknya ada bonusnya selalu dikasih. Udah harga di tempat lain mahal, di sini murah sedikit, ada lagi bonusnya. Ramai terus orang berdatang. Dia ahli dalam jualan, saudara. Pemasaran. Ahli lah. Amin, saudara. Kita harus tampil beda. Ada Tuhan bersama kita, dia lihat aja kita udah kok beda orang ini. Karena Tuhan, asal dia lihat kita ada damai sejahtera, sejuk hatinya, nggak stres dia melihat kita. Sempat stres, roh lain itu yang hinggap. Coba Yesus ada di kita, setiap orang melihat kita stres dia melihat kita. Bukan Yesus itu, bukan roh Tuhan itu, roh yang lain itu. Ya. Ini saudara. Makanya kalau kita mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, menaati firman, maka pasti Tuhan terus tambahkan keahlian bagi kita. Amin saudara? Iya. Bahkan saudara, dikatakan ada 9 karunia Roh Kudus. Ini tidak dimiliki semua orang. Yang beragama Kristen pun belum tentu memiliki. Ini karunia Tuhan, Tuhan beri keahlian. Kita bawa orang sakit sembuh. Ini Pak Siregar pelayanannya luar biasa saya lihat. Ya, ada beberapa timnya, beberapa orang itu mujizat, roh itu terus bergerak. Ya, nama Tuhan dipermuliakan ya. Kita meninggikan Tuhan, tidak meninggikan manusia. Dan beberapa tahun yang lalu kita buka pos PI.
di dalam karya saya sebagai gembala pembina, bangga. Ya. Mungkin ada di STM itu, ya, kelihatan itu. Makin banyak orang sekarang. Saya bersyukur di hadapan Tuhan. Itu pekerjaan dia. Tuhan beri karunia. Sudah banyak orang di sana menyatakan diri siap di gembala di jalan karya itu. Tetang dulu bagi Tuhan. Tinggal menunggu waktu. Makanya saudara kita topang melebarkan kerajaan Allah. Pos P ini lama-lama jadi jemaat. Pos P artinya bakal jemaat. Tuhan yang mendirikan. Tuhan yang mendirikan jemaat. Ini luar biasa. Maka kita topang. Ya. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Yang saat ini dipercayakan pasangan. Tuhan taruhkan beban buat suami istri. Saya lihat si Petrus macam pendeta tadi. Terkejut, ini pendeta dari mana gitu? Ini segatek nggak pernah si Petrus saja. Gatek kali hari ini dia. Ini pendeta dari mana? Rupanya si Petrus, saudara. Selama ini nggak begitu dia. Ya kan Petrus ya? Ini pendeta dari mana? Pendeta muda dari mana? Luar biasa Tuhan ya. Iya. Makanya saudara, mari kita bersemangat. Jadi kita saling menopang. Amin saudara. Iya. Saling menopang. Dan satu lagi ada yang ya luar biasa Tuhan lah. Yang susah nih dibawa untuk Tuhan, dibawa oleh Tuhan dalam pelayanan. Pak Siregar di Karya 7. Menurut manusia susah itu, tapi logika ilahi sedang terjadi pelayanan. Haleluya. Terus bertambah-tambah. Beberapa mulai menyatakan diri siap untuk digembalakan di sana. Kita topang apa yang kita bisa lakukan. Ini saudara. Yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, menaati firman, menaati Tuhan, bahwa kita akan jadi orang yang berpengaruh dan terpandang. Nah ini dia. Kita menjadi orang berpengaruh terpandang. 1 Korintus. Ini yang ketiga dan terakhir. 1 Korintus pasal 1. Kenapa berpengaruh? Karena kita nggak sendiri lagi. Ada Tuhan bersama kita. Ada Yesus bersama kita. Silakan Pak. 1 Korintus 1 ayat 26. ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tidak banyak yang berpengaruh dan terpandang. Termasuk kita ini nggak terpengaruh. Oh, bukan orang berpengaruh, bukan orang terpandang dulunya. Saudara, bersaksi pun kita takut. Ini kesaksian saya. Ini bolak-balik saya sampaikan waktu kami ada STM pemuda di sekitar ini. Belum terima Yesus, walaupun Kristen, sudah ketua pemuda waktu itu di gereja Allah. Saya kan sekretaris. Untuk membaca anggaran dasar dan rumah tangga, saya minum dulu. Kalau nggak silap 3 sirup di tepi gurih. Supaya jangan menggigit. Makin menggigit surah pun tidak songki, makin gigit. Jadi, bagaimana bisa berpengaruh begitu? Udah gemetar lagi dulu. Nggak jelas akan saya bilang, saya baca. Karena saya gemetar saudara. Itu aja lah kalau umur 65 tahun kan bertigu. Saya kan masih muda, masih ganteng-gantengnya dulu umur 21 tahun. Kumis masih dipelihara saudara. Sixpack nggak seperti ini. Ini saya berjuang juga lah. Luar biasa. Kan saya bilang hari itu beberapa minggu lalu, naik dia hampir 80. Sekarang turun jadi 75, sekian.
berjuang itu. Ya. Dulu nih, waktu di kampung, saya ceritakan sama saudara. Karena di kampung, pagi, siang, malam selalu makan nasi, makan garam. Dan bentuknya segini, 10 liter. Tapi gadung itu 1 piring gitu. Jadi setiap datang sekedar lihat itu, aduh, langsung naik, mundur saya, hilang selera saya, asal selit. Lama tidak saya makan. Tapi akhirnya ini selalu saya beli, apalagi suha. Lagi, oh itu. Ada pula semarga dengan saya, tidak seiman saya beli lah 7.000 sekilo, kalau di kampung namanya. Kedua kali saya beli lagi, dia bercerita. Semua udah parah banget apa? Hipnotis sama Tuhan. Dia memang apa kedua juta. Kasihan ini. Timbangannya 10 kilo hilang, 11.000 itu. Uangnya 1 juta lebih hilang. Ada sebesar seafood yang agak-agak coklat-coklat itu. Mau beli ini mau. Mari timbanganmu, mari uangmu. Sebentar kuantar katanya. Ya? Orang Batak pengakuan, kan nggak tahu bahasa Batak. Ditunggu-tunggu, nggak ada. Hilanglah uang lebih kurang 2 juta. Dihipnotis sekarang. Tapi saya percaya kalau Tuhan ada Tuhan bersama kita, hipnotis mundur. Karena ada Yesus bersama kita. Haleluya. Makanya saudara, jadilah kita orang berpengaruh. Jangan kita orang dipengaruhi. Orang berpengaruh, mempengaruhi orang supaya terima Yesus. Ada Yesus bersama kita. Kenapa kita menjadi orang terpengaruh? Karena Kristus pastikan, Galatia 2:20. Ini terakhir. Pastikan bukanlah sendiri hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Maka kita berpengaruh. Galatia 3 ayat 20. Galatia 2:20. Galatia 2:20. Galatia bagian akhirnya 2:20 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sampai di sini. Pastikan Kristus di dalam aku. Inilah membuat kita orang yang berpengaruh, orang yang terpandang. Akan banyak orang datang kepada Tuhan, menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia dipengaruhi, hilang uang. Ya. Kau cari besoknya lagi, mau beli lagi ke lagi itu, nggak pernah muncul lagi di situ. Di sana aku dulu, apa katanya? Di sana. Oh, minta uang jago. Diminta dulu. Bermundur rumah tuh, ngisi di situ. Roma dihipnotis sama katanya. Itu sudah. Kau cari yang nggak muncul lagi. Mau beli juga saya. Ya. Kalau dulu, aduh, dan saya di Medan ini nggak pernah saya beli ubi. Tapi sekarang mulai saya belajar supaya berkurang. Amin saudara, berusaha. Amin saudara. Bukan tidak ada uang, tapi supaya macam Pak ABC spek kan. Saya jadi betul, nggak capek-capek ini. Makanya saudara, 3 ini orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menaati firman, menaati Tuhan, taat kepada firman, nuruti firman, maka pastikan inilah orang-orang disertai. Ya, dia menjadi orang berpengaruh, dia menjadi bertambah ahli, dan dia menjadi orang berhasil. Amin saudara. Tentunya, kenapa kita sebagai orang percaya sering kali jatuh bangun? Karena hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya kita lihat tadi, salah bagi Yesus, salah bagi iblis tidak ada. Kenapa? Ada tertulis. Artinya hidupilah firman. Ya. Makanya kalau kita memberi persepuluhan, itu menghidupi firman. Amin saudara. Memberi korban itu menghidupi firman. Setiap beribadah itu menghidupi firman. Semua apa yang kita kerjakan karena menghidupi firman.
Tiga hal ini mari kita hidupi. Hiduplah kita secara akurat. Kenapa? Anak Tuhan terus bergumul soal kehidupan karena tidak menghidupi firman. Contoh ini, terus berutang, nggak pernah tidak berutang, bahkan susah untuk membayar utang karena ada yang hidupnya tidak akurat. Ya. Apalagi nggak bisa dibayar, jadi pusing, jadi makin lemah kita. Ada utang nggak bisa dibayar, nah itu makin pusing. Makan di mana yang salah Tuhan? Apa yang salah bagi saya? Mulai dihemat-hemat. Amin saudara, jangan boros. Haleluya. Ya, itu kikir itu tidak sesuai firman, tapi hemat itu bagus. Amin saudara, itu salah satu dalam keuangan. Boros. Ya. Pokoknya gaji 1 bulan, aturannya sebulan. Ini 2 minggu sudah habis. Gesek, ada kredit, kartu kredit gesek, bayarnya susah. Ini nggak akurat ini. Bila pikir setahun nggak usah beli baju baru, kan nggak tahu orang. Nggak usah beli baju baru setahun. Selesaikan dulu itu. Amin saudara. Ya, tahu saya makan enak 1 tahun, takkan mati. Bersama Tuhan pasti sehat. Haleluya. Itu akurat. Supaya kita jadi saksi. Amin untuk firman. Haleluya. Kita berdiri.